Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semuanya tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Tetap bersuka cita apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebab kita mempunyai pengharapan kita yang kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, harapkan hal-hal yang manis dari Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kiranya hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dan bersabdalah kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang dituliskan oleh Yeremia kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ini berbicara tentang masa-masa di mana mereka berada di dalam pembuangan. Ya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka, orang-orang yang menjadi budak, orang-orang yang mungkin mereka secara fisik menderita, secara psikis mereka tertekan, mengalami depresi dan berbagai macam persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin juga mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. Ya, jauh dari tanah kelahiran mereka, dari tanah nenek moyang mereka, dan mereka berada di tanah yang asing dalam pembuangan di Babel ini mempunyai satu sejarah yang cukup memprihatinkan, yang cukup panjang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bangsa Israel ini bisa dikatakan mereka hidup dalam tekanan yang berat. Ya, penderitaan yang bisa dikatakan tiada habisnya yang mereka alami, yang mereka derita. Ya, ketika mereka berharap kepada manusia, mungkin mereka akan mengalami kekecewaan dan segala macamnya. Tetapi apa yang bisa menghiburkan buat mereka semuanya? Perkataan-perkataan apa yang bisa menghibur hati mereka, yang bisa membesarkan hati mereka? Yaitu selain harapan-harapan yang manis di dalam Tuhan yang bisa mereka harapkan, yang membuat mereka lebih bersemangat lagi, yang membuat mereka kembali bersuka cita, yang membuat mereka kembali merasakan hidup ya yang seperti semula. Nah, di dalam pasal ini, mungkin di dalam pasal 30 sampai dengan pasal 30 ini penuh dengan janji-janji Allah yang sangat luar biasa. Janji-janji Tuhan yang sangat indah, janji-janji Tuhan yang meneguhkan, janji-janji Tuhan yang menguatkan, yang dituliskan oleh Yeremia kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira ketika orang ada di dalam pembuangan seperti itu, yang kita tahu kondisinya, keadaannya, situasinya, yang membuat mereka mungkin prihatin, yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka berduka, yang membuat mereka menderita apapun itu. Kira-kira perkataan apa yang bisa menjadi penghiburan yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang berada dalam pembuangan itu? Ya. Kalau kita melihat di dalam pasal 33 ini, ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Janji-janji Tuhan yang manis, janji-janji Tuhan yang indahlah yang menjadi satu penghiburan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini merupakan satu harapan akan adanya satu kehidupan. Ya. Yeremia di dalam teks ini, di dalam pasal ini ingin meneguhkan kepada umat Allah, ingin memberitahukan kepada mereka, meyakinkan kepada mereka bahwa mereka tidak akan musnah semuanya. Ya. Bagi mereka yang tersisa dari masa pembuangan yang ada di Babel ini, Allah akan melaksanakan kehendaknya melalui mereka semuanya. Ini merupakan satu penghiburan yang sangat menguatkan yang diharapkan oleh orang-orang Yehuda. Orang-orang Israel mengharapkan hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan dibinasakan Tuhan sama sekali.
tetapi Tuhan akan membuat mereka ini besar dan Allah akan melaksanakan kehendaknya yang sempurna melalui mereka. Ya. Ini adalah janji Tuhan yang indah. Oleh sebab itu Yeremia memberitahukan kepada mereka, jika kita ingin mengharapkan hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita, hanya satu yang harus kita lakukan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Hanya berseru, iya, tetapi itu bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Toh nyatanya ketika kita diminta Tuhan untuk berdoa, ya, diminta Tuhan untuk berlutut, ya, berapa banyak di antara kita yang konsisten untuk kita ini duduk di hadapan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang masih tetap setia dan bertekun di dalam doa, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang kita hadapi? Bangsa Israel pada saat itu mereka berada dalam pembuangan. Hanya satu yang bisa menolong mereka, yaitu Tuhan. Dan janji Tuhan dinyatakan kepada mereka, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Suatu jaminan yang pasti yang diberikan Tuhan, kalau kita mau berseru, kalau kita mau berdoa, Tuhan menjawab. Ya. Bukan hanya menjawab, Tuhan mengatakan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, ya, dan yang tidak terpahami, yang tidak kita ketahui. Ya. Orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka hanya diminta Tuhan untuk melakukan itu. Ini pesan yang disampaikan oleh Yeremia. Bahkan kepada kita semuanya, orang-orang yang hidup sebagai orang percaya, sebagai umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apapun keadaan yang kita alami, mungkin kita menderita, mungkin kita berduka, mungkin kita pada saat ini tertekan, depresi, pada saat ini mungkin kita menghadapi banyak masalah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya. Lemah secara fisik, mungkin kita juga secara batin kita tertekan oleh keadaan, oleh situasi atau apapun itu. Jika kita mengharapkan hal-hal yang besar, ada pemulihan, ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, tidak ada cara yang lain selain kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang besar yang tidak terpahami oleh pikiran kita, yang tidak mampu untuk kita pikir secara logika. Tuhan akan membuat itu menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan jaminan, berserulah kepadaku, bahkan di terjemahan yang lain dikatakan, hai Yehuda, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat indah? Bukankah ini sesuatu yang sangat manis untuk didengar? Ini adalah sebuah kata penghiburan di tengah-tengah duka cita yang dihadapi oleh umat Allah. Jikalau pada saat ini kita juga mengalami duka cita dalam kehidupan kita oleh berbagai macam persoalan dan tekanan dan juga situasi kondisi perekonomian yang saat ini membuat hati kita berduka, membuat kehidupan kita ini mengalami kesedihan dan duka cita yang mendalam. Hanya satu penghiburan kita, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Dia, dengan sungguh-sungguh mengharapkan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib dan dahsyat di dalam Tuhan. Tuhan akan sanggup lakukan itu dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sudah mengatakan sendiri, aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Apa saja yang akan diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita memperhatikan ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan akan memulihkan kembali. Tuhan akan membangkitkan kembali kehidupan umatnya. Orang-orang Yehuda, mereka akan dibangun kembali oleh Tuhan. Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan, dan mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka akan dibuatkan tempat yang baru, dibangunkan kembali, ya, Yerusalem yang baru. Mereka akan dipersekutukan kembali di sana, dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya kembali. Tuhan akan membangun mereka kembali. Ya, dikatakan di situ, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang.
Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Ayat yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan akan membangun kembali Yerusalem bagi mereka. Ketika kita mengalami duka cita, hancur kehidupan kita, hancur perekonomian kita, hancur segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, ada harapan yang baru yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan akan membangun kembali kehidupan kita. Tuhan akan membangkitkan kembali kehidupan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Yang dikatakan ayat yang ke-6 menegaskan kembali bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ya. Mungkin mereka menderita, mereka sakit, mereka lemah secara fisik, mereka tertekan secara psikis. Mungkin mereka mengalami beratnya tekanan dari orang-orang yang ada di Babel itu. Ya. Sungguh ini suatu penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ya, dilanjutkan masih dalam ayat yang sama, aku akan menyembuhkan mereka luka hati yang ada dalam diri mereka, luka batin yang ada di dalam hidup mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bukankah ini sesuatu hal yang indah? Bukankah ini sesuatu hal yang sangat manis? Kita bisa menikmati semuanya ini ketika kita ini datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Dia, dengan kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan mengembalikan kemakmuran kita. Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua yang bisa kita harapkan dari Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Mengembalikan masa-masa yang terhilang ketika mereka berada dalam pembuangan. Masa-masa yang dulu mereka nikmati di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan kembalikan itu kepada mereka. Tuhan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Ya. Dengan kekuatan kita belum tentu kita bisa memulihkan. Ya. Apalagi kondisi sekarang ini, banyak orang yang saat ini juga tertekan. Banyak orang yang saat ini berduka bukan karena mereka kehilangan sanak familinya. Ya. Mereka berduka karena situasi ekonominya. Mereka berduka karena keadaannya sulit. Mereka berduka karena tertekan jiwanya. Mereka berduka oleh karena berbagai macam persoalan-persoalan yang timbul, yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janji Tuhan ini sesuatu yang membesarkan hati kita. Ya. Ini adalah harapan-harapan yang membesarkan hati umat Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Demikian pula dengan kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita apapun situasi hidup yang kita hadapi saat ini. Yang membuat kita ini berduka cita. Yang membuat kita ini sedih. Yang membuat kita kehilangan sukacita hidup kita. Tuhan akan pulihkan itu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 mengatakan kepada kita semuanya, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan
dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Betapa luar biasa berkat Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Ya. Kalau tadi dipulihkan keadaannya, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mentahirkan mereka, menguduskan mereka, mengkhususkan mereka bagi Tuhan. Sebab merekalah orang-orang yang tersisa, yang akan menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya bagi dunia ini. Tuhan akan mentahirkan mereka, mengkhususkan mereka bagi pekerjaan Tuhan. Untuk sesuatu yang indah, yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan umatnya. Dan ketika Tuhan melakukan semuanya itu, Tuhan akan melengkapi mereka. Ayat yang ke-9 dikatakan menjadi pokok kegirangan. Tuhan akan memulihkan mereka. Sukacita hidup mereka dikembalikan oleh Tuhan sehingga mereka akan menjadi pusat sukacita. Sumber sukacita. Mereka akan menjadi orang-orang yang membawa sukacita. Oleh karena kesejahteraan yang dikerjakan Tuhan. Oleh karena rahmat Tuhan yang dilimpahkannya kepada mereka. Tuhan akan mengubahkan duka cita mereka menjadi sukacita yang luar biasa. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, disitulah Tuhan menunjukkan bukti-buktinya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini, seperti dahulu firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Kota yang mati, kehidupan yang mati, kerohanian yang mati, Tuhan akan memulihkan. Inilah pesan dari Yeremia, bahwa Tuhan menghendaki adanya pemulihan, perdamaian, dan juga keutuhan secara rohani bagi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara yang lain untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, selain kita ini berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menghiburkan kita, bahwa janji-janji Tuhan itu manis. Harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dengan kita berseru kepada Dia, bertekun di dalam doa. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan mengembalikan sukacita kita, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Kami bersyukur kiranya Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.